Selamat datang di channel pembelajaran online saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas di pertemuan ketiga, yaitu mengenai konvolusi dan transformasi Fourier. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar adik-adik mahasiswa dapat memahami tentang operasi matematis dalam pengolahan citra, terutama pada digital konvolusi dan transformasi Fourier. Operasi matematis dalam pengolahan citra digital ada dua yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah konvolusi. Konvolusi ini terdapat pada operasi pengolahan citra yang mengalihkan sebuah citra dengan sebuah mask, atau juga disebut dengan kernel. Nanti kita akan lihat macam-macam kernel yang akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah transformasi Fourier. Adalah model transformasi yang memindahkan domain spasial atau domain waktu menjadi domain frekuensi. Analisa dalam domain frekuensi itu banyak sekali kegunaannya, terutama digunakan sebagai filtering atau disebut juga penapisan. Diawali pada tahun 1960, J.W. Cooley dan J.W. Tukey merumuskan suatu teknik perhitungan algoritma Fourier transform yang efisien, yang dikenal dengan fast Fourier transform. Fast Fourier transform berperan penting terutama untuk mengetahui kemunculan intensitas piksel dalam sebuah citra. Algoritma fast Fourier transform atau disingkat dengan FFT adalah algoritma yang paling populer untuk komputasi transformasi Fourier diskrit dari suatu sinyal diskrit SK di sini, di mana hasil dari FFT adalah spektrum magnitude ya terhadap frekuensi dari suatu sinyal diskrit. Umumnya suatu sinyal diskrit atau kontinu terbentuk dari campuran beberapa sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Misalnya pada kasus bercampurnya sinyal informasi dan noise, FFT dapat membantu kita mengetahui pada frekuensi berapa sinyal informasi berada dan pada frekuensi berapa noise tersebut mendominasi. Sehingga banyak juga penelitian yang mencoba memisahkan keduanya. Nah, perhitungan FFT dinyatakan dengan persamaan, yaitu persamaan SK. SK di sini adalah hasil dari transformasi Fourier diskrit, di mana dari SK tersebut memuat nilai-nilai magnitude sinyal untuk nilai K, di mana nilai K ini nilainya adalah 0, 1, sampai dengan N. Nah, XK sendiri dinyatakan di sini sebagai XJ. XJ didefinisikan sebagai sinyal waktu diskrit. Mengapa di sini kita sajikan dalam bentuk lambang sigma atau penjumlahan. Jadi, XK sendiri dinyatakan dalam XJ adalah sinyal waktu diskrit dengan nilai dari J sama dengan 1 sampai dengan N. Dikalikan dengan nilai N. Nilai N sendiri adalah panjang sinyal dari SK. Nilainya seperti dapat dilihat di bawah ini. Nah, contoh FFT di sini gambar sebelah kiri ini adalah contoh. Dalam contoh ini transformasi Fourier digunakan untuk menemukan frekuensi sinyal informasi yang telah bercampur dengan noise. Kalau di sini kelihatannya menyatu, sulit untuk dipisahkan. Nah, untuk memisahkan sinyal informasi dengan sinyal dengan noise-nya, maka memang cukup sulit.
untuk mengenali frekuensi sinyal tersebut dengan melihat sinyal asli ini. Maka perlu mengkonversi sinyal ini ke domain frekuensi dengan algoritma FFT. Hasilnya bagaimana? Ini hasilnya ada ditunjukkan di sini, terlihat dengan jelas ada dua warna ya, menunjukkan ada dua sinyal di sini, yaitu sinyal informasinya sendiri dan ada sinyal noise-nya. Nah, ini bisa dilakukan pemisahannya dengan algoritma FFT. Selanjutnya kita akan melihat tentang konvolusi. Konvolusi merupakan perkalian antara image asli dengan suatu filter. Digunakan biasanya dalam banyak proses pengolahan citra. Apa saja? Seperti yang pernah kita bahas satu persatu di pertemuan sebelumnya, tentang perbaikan kualitas citra atau image enhancement, kemudian penghilangan draw atau noise, bisa digunakan konvolusi, bisa penghalusan atau pelembutan citra. Kemudian ada penajaman tepi. Tujuannya apa? Agar deteksi terhadap tepi suatu objek mudah dilakukan. Dan banyak lagi kegunaan dari konvolusi. Teori konvolusi ini terdiri dari bahwa konvolusi merupakan dua fungsi fx dan gx. Di sini nyatanya harus ada tanda kurung di sini, fungsi fx dan gx. Tadi dinyatakan di sini bahwa merupakan perkalian ya. Di sini dinyatakan merupakan perkalian. Ya, di sini dinyatakan dia merupakan perkalian dua fungsi fx dan gx. Jadi kalau kita lihat fungsi fx dikalikan dengan gx, di mana nilainya dinyatakan sebagai suatu fungsi integral, yaitu integral dari min alfa sampai alfa, di mana alfa ini dari min tak hingga sampai tak hingga nilainya dari fungsi suatu alfa, di mana alfa ini peubah bantu dikalikan dengan fungsi gx dikurang dari alfa, diintegralkan terhadap d alfa. Nah, konvolusi dua fungsi fx dan gx dalam fungsi diskrit, jadi selain dalam bentuk integral, bisa dinyatakan juga dalam bentuk diskrit. Jadi perkalian fungsi fx gx dinyatakan sebagai sigma, atau penjumlahan dari fungsi alfa yang dikalikan dengan fungsi gx min alfa. Kemudian di sini saya lanjutkan, kita akan lihat ilustrasi ya, ilustrasi dari konvolusi. Nah, sebelumnya kita akan lihat jika konvolusi diterapkan di image, maka pemahamannya adalah fungsi x, y dikalikan dengan fungsi g x, y, di mana adalah masing-masing merupakan penjumlahan sigma dari A dan nilai B, di mana nilai A dan B dimulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi penjumlahan yang pertama ini untuk fungsi A, B dikalikan dengan fungsi G, X min A, dan Y-nya juga dikurang dengan min B. Ini adalah jika bentuk fungsinya diterapkan terhadap image. Nah, di sini Gx sendiri, Gx, Y merupakan konvolusi dari mask atau filter, disebut juga kernel template. Nah, konvolusi ini biasanya baik fungsi x, y maupun Gx, y dinyatakan semuanya dalam bentuk matrik. Nah, operasi konvolusi adalah menggeser kernel piksel per piksel, hasilnya disimpan dalam matriks yang baru. Jadi karena masing-masing berupa matrik, maka hasilnya pun dihasilkan matriks yang baru. Berikut adalah ilustrasi dari konvolusi.
Nah, contoh ini banyak sekali bisa adik-adik temukan di berbagai pembelajaran tentang konvolusi. Kalau kita lihat di sini, citra ini dilambangkan sebagai nilai matriks dari P1 sampai dengan P9, di mana kalau kita lihat di sini adalah citra berukuran 3 kali 3. P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P9. Nah, citra ini disebut sebagai fungsi Fij nilainya, yaitu nilainya luasnya sebesar I, J. Sementara ada kernel yang terdiri dari matriks 3 kali 3, yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka yang dinyatakan sebagai hasil konvolusi adalah fungsi Fij ini. Diambil dari mana? Yaitu kita mengalihkan, tadi ingat, mengalihkan fungsi citra ini dikalikan dengan fungsi kernelnya. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita kalikan sesuai dengan posisinya. Ya, jadi kalau Anda bayangkan ini sebagai satu ruangan, ya, maka nilai A akan dikalikan dengan nilai P1. Nilai B dikalikan dengan P2. Nilai C dikalikan dengan P3. Ingat tadi bahwa berupa penjumlahan, jadi kita jumlahkan. A kali P1, AP1 ditambah BP2 ditambah BP2 ditambah CP3 ditambah DP4 ditambah EP5 ditambah FP6 ditambah G P7 ditambah H P8 dan ditambah I P9. Inilah hasil dari konvolusi di titik F, I, J. Kita ambil contoh di sini adalah kita punya satu citra Fx, Y berukuran 5 kali 5, yaitu baris kali kolom, ya. Barisnya 5, kolomnya juga terdiri dari 5. Kemudian juga sebuah kernel berbentuk matriks ukurannya 3 kali 3, ya. Baris kali kolom baris dikali kolom 3 kali 3. Kalau dilihat di sini ada tanda hitam di posisi 4. Nah, kernelnya juga simetris, ya, kelihatannya, ya. 0, min 1, 0, min 1, 4, min 1, 0, min 1, min 1, 0. Nah, tanda titik ini kita menunjukkan posisi 0,0 dari kernel. Mengapa ini perlu kita lakukan? Supaya nanti hasilnya, hasil perkalian pertama akan menempati posisi titik hitam ini. Nah, kita akan lanjutkan dengan mengalihkannya antara kernel ini terhadap matriks dari citra. Nah, kita lihat sekarang posisi pertama kita ambil dari citra yang 5 kali 5 itu, kita samakan dengan jumlah kernel kita, ya. Kemudian kita kalikan. Kernel kita adalah 3 kali 3, maka kita ambil ukuran dari tepi sebesar 3 kali 3. Baru kita lakukan konvolusi terhadap kernel kita, terhadap mass kita. Ya, 0, min 1, 0 ini. Caranya ya kalikan aja. 4 dikali 0, ditambah 4 dikali min 1. Ya, atau kalau mau dibaca itu dari nilai ininya. Nilai dari 0, ya. 0 dikali 4 ditambah min 1 dikali 4, kemudian 0 dikali 3 ditambah dengan min 1 dikali 6 ditambah 4 dikali 6 ditambah min 1 dikali 5 ditambah 0 kali 5 ditambah min 1 kali 6 ditambah 0 kali 6. Ya, seperti ini yang di bawah. Kalau dilihat ini nilainya 0, ini min 4, ini 0, min 6, tambah 24, dikurang 5, ditambah 0, dikurang 6, ditambah 0. Hasilnya adalah 3. Maka angka 3 ini kita letakkan di posisi tengah tadi.
kernelnya. Di sini kernelnya, maka dia menempati posisi 4 ini menjadi 3. Kita dapat nilai konvolusi yang pertama. Kita berikutnya lanjutkan untuk nilai konvolusi yang berikutnya. Kita geserkan. Kalau tadi dari pinggir, kita melangkah satu langkah, kita susun lagi. Kita ambil lagi matriks 3 kali 3. Lakukan lagi perkalian. 0 dikali 4, ditambah min 1 dikali 3, ditambah 0 kali 5, ditambah min 1 kali 6, ditambah 4 kali 5, ditambah min 1 kali 5, ditambah 0 kali 6, ditambah min 1 kali 6, ditambah 0 kali 6. Nah, kalau dilihat di sini menghasilkan nilainya 0. Maka seperti tadi posisinya sudah bergeser, jadi titik 0,0-nya ada di sini. Jadi kita letakkan nilai 0. Hal ini kita lakukan sampai semua posisi dari ini terisi semua nilai konvolusinya. Itu juga kita geser kemudian kalau tadi di sini ya, kemudian kita geser ke 302. Kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan ya. Nah, nilai selanjutnya adalah 302. Kita lakukan juga berikutnya. Kita lakukan menggeser, bisa di bagian ini kita akan isi juga. Kemudian di sini, kemudian terus kita akan dapatkan satu nilai hasil dari nilai konvolusi ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk langkah berikutnya konvolusi, contoh dari matriks ini kita akan lakukan perhitungan matriks di sini. Kalau kita lihat ya, matriksnya untuk menggantikan posisi 0,0 di titik 6. Jadi untuk mendapatkan nilai dari 0 di sini ya, diperoleh nilainya 0. Dari mana? Ini dikalikan saja masing-masing dengan matriks konvolusinya. Jadi 0 min 1 0, 0 min 1 0, nilainya 665, 665, kemudian min 1 4 min 1, min 1 4 min 1, kemudian kalikan dengan 566, 566 masing-masing ditambah, dan bagian akhir 0 min 1 0, 0 min 1 0 dikalikan 675, 675. Dihitung ternyata nilainya adalah 0. Nah, nilai 0 ini merupakan hasil konvolusi di titik sini, di pengganti nilai 6 ini adalah 0. Berikutnya kita lakukan hal yang sama, kita geser matriks ini ke sebelah kanan seperti ini ya. Jadi menggeser ke sini untuk mendapatkan posisi yang di tengah sini. Nah, ternyata nilainya diperoleh 2 ya, hasil konvolusinya dengan cara yang sama. Selanjutnya kita geser ya matriksnya, pindah ke sini 3 kali 3 untuk mendapatkan nilai yang di sini. Untuk mendapatkan nilai di sini kita geser. Nah, ternyata diperoleh nilainya adalah 6. Nah, saya ingatkan adik-adik tolong diperhatikan ya slide-nya, karena saya lihat ada yang menulisnya 4 di sini. Harusnya tidak boleh 4, tetap nilainya 3, tidak ada perubahan. Nah, ada juga ada beberapa saya lihat slide-nya masih salah ya, berubah menjadi 4. Tapi yang betul adalah 302026. Hasil dari ini peroleh nilainya 6, hasil konvolusinya. Dan kemudian kita pindahkan. Berikutnya kita pindahkan ke matriks di bawahnya 3 kali 3 untuk mendapatkan nilai di sini. Ya, dikalikan semuanya 5 kali 0, 6 kali min 1, 6 kali 0, dijumlahkan semuanya lengkap ya. Baru diperoleh nilai bagian ini di sini, menggantikan yang ini, kita lihat menggantikan ini diperoleh nilainya 6. Berikutnya kita geser kembali ya, kita geser kembali jadi matriksnya 66 755 524, di mana ini nilai ini untuk mengisi titik pusat di sini, untuk mengisi hasil konvolusi di sini. Kita lihat nilainya diperoleh, nilainya adalah 0 ya. Kemudian kita lakukan lagi pergeseran terakhir untuk mengisi nilai hasil konvolusi
di posisi terakhir dari hasil konvolusi 3,3 di sini ya, untuk data di tengahnya. Kita hitung ini, jadi kita geser 662, 553, 244 untuk mendapatkan posisi di sini. 5 ini diganti angka berapa ya hasil konvolusinya. Ternyata diganti hasilnya 2. Nah, inilah secara lengkap nilainya dari hasil matrik konvolusi. Pada konvolusi matrik di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan kita ya. Jadi bila hasil konvolusinya negatif, tadi kita hitung, maka kita harus jadikan nilainya 0 ya, tidak ada hasil konvolusi yang negatif. Kemudian bila hasil konvolusinya lebih besar dari derajat keabuan maksimum, yaitu 16, maka nilainya diubah ke derajat keabuan maksimum. Jadi kalau diperoleh nilainya 20, nilainya 19, maka harus kita jadikan nilainya menjadi 16, nilai derajat keabuan maksimum. Nah, bagaimana dengan piksel pinggir? Tadi kalau kita teruskan, maka ada nilai-nilai yang tidak ada nilainya, termasuk ini untuk mengkonvolusi piksel pinggir ya. Jadi bagaimana aturannya untuk konvolusi piksel pinggir? Jadi aturannya harus diabaikan saja. Jadi tidak perlu kita melakukan konvolusi sampai nilai pinggir. Jadi cukup kita lakukan nilai pinggir piksel, nilai piksel pinggir untuk hasil konvolusi kita ambil dari nilai pinggir pada citra semula. Jadi diduplikasi saja elemen citranya, misalnya elemen kolom pertamanya disalin ke kolom M-1 dan seterusnya. Nah, elemen bertanda ini, tanda tanya, ini nilainya bisa 0 atau konstanta lainnya yang tidak termasuk dari hasil konvolusi. Bagaimana hasil akhirnya? Nah ini, jadi 302, 026, 602. Tolong perhatikan di slide adik-adik, saya temukan tadi nilainya 4, berubah jadi 4 di sini. Ya. Kemudian ada perubahan juga nilai yang lain. Tapi ini adalah hasil dari konvolusi. Jadi tetap nilainya sama. Dan kalau diperhatikan, ini pinggiran ini adalah nilai pinggiran dari citra semula. Jadi tidak perlu kita lakukan konvolusi. Ya. Ini adalah contoh aplikasi dari konvolusi. Jadi aplikasikan terhadap citra dengan kernel ini. Kernel 121, 242, 121 ya, dilakukan kernel ini, kemudian menghasilkan citra yang baru ya, citra yang baru hasil dari konvolusi. Berikutnya kita akan bahas tentang jenis filter. Jenis filter di sini kita akan bahas terdiri dari 6. Lolos bawah atau low pass, median, lolos atas atau high pass, kemudian filter Robert, filter Sobel, dan filter Gaussian. Untuk posisi yang pertama yaitu lolos bawah atau low pass, kita sebut sebagai penapis lolos bawah atau low pass filter. Disebut juga penapis perataan atau appraising filter ya. Mengapa? Karena penapisan ini menghasilkan citra yang lebih lembut, jadi diratakan atau smooth sehingga terkesan kabur atau blur dan mengurangi kisaran aras abu-abunya. Jumlah koefisiennya sama dengan 1 ya, dia menghasilkan lembut atau smooth. Jika lebih dari 1 menghasilkan penguatan terhadap citra tersebut ya. Berikutnya adalah filter lolos bawah atau low pass. Di sini memiliki 2 kernel. Kernel pertama disebut kernel penapis perata 3x3, di mana nilainya di sini angka 1 semua. Ya, dikalikan 1/9. Ada juga menyajikannya di dalamnya 1/9, 1/9 semua, tapi boleh juga disajikan dalam bentuk penapis kotak atau box filter. Jadi sering disebut sebagai penapis kotak. Nah, satu lagi kernel lolos bawah atau low pass adalah kernel penapis perata berbobot atau disebut Wechtin appraising. Ukurannya 3x3 ini bentuknya dengan komponen nilainya, tapi dikalikan 1/16 atau berarti 16 ya. Selanjutnya kita lihat contoh perhitungannya. Di
Di sini perhitungannya tersedia matriks awal atau matriks semula dengan ukuran 10 kali 10. Jadi ada 10 baris dan 10 kolom. Kita lakukan konvolusi dengan hasil untuk memperoleh hasil lolos bawah atau low pass. Ini adalah matriks konvolusinya. Nilainya satu semua. Jadi kita tentukan ini 3 kali 3, kita ambil 3 kali 3 untuk menggantikan posisi yang di sini, yang posisi 139. Kita lakukan perhitungan karena dia angka satu semua, jadi semuanya dikalikan 1, cukup dikalikan 1/9 dibagi 9, nilainya adalah 1281 dibagi 9, diperoleh nilainya 142,33. Karena 0,33 ini kita bulatkan ke bawah, maka nilainya diperoleh 142. Jadi 139 digantikan 142. Berikutnya dilakukan perpindahan lagi, diperoleh nilai 141, 142, dan seterusnya sampai habis. Jadi ini adalah matriks semula, sedangkan ini matriks citra hasil penapisan untuk sampel 10 kali 10 lolos bawah atau low pass ya. Berikutnya kita lihat filter median. Dari namanya kita sudah bisa menduga bahwa filter ini dilakukan proses konvolusinya dengan mencari nilai median. Bagaimana itu dilakukan ya? Penapis median ini merupakan penapis spasial non-linear. Artinya prosesnya berdasarkan pada peringkat ya. Kita ranking nilai piksel pada matriks tersebut. Selanjutnya sesuai dengan alat ukur dalam statistik, median ini berarti mencari nilai yang berada di tengah. Jadi kita urutkan dulu semua angkanya, setelah itu kita tentukan nilai median tengahnya. Penapis median ini sangat bermanfaat untuk mengatasi masalah draw atau noise. Jadi kalau misalnya citra kita mengalami draw atau noise, silahkan kita bisa lakukan filternya dengan filter median. Bagaimana filter median bekerja? Ini sebagai gambaran dengan citra yang sama, kita mau melakukan filter median ya dengan citra semula sampel 10 kali 10. Kita ambil nilai 9 piksel ini, kita urutkan dari yang terkecil, jadi kita urutkan yang warna merah ini dari terkecil sampai yang terbesar. Karena ada 9, maka nilai tengahnya posisinya di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya di sini ya. 5 ke 9. Jadi angka yang ke-5, 145. 145 ini menggantikan posisi pusat 0,0 menjadi 145. Nah, di bawah ini sudah dilakukan proses filter median, diperoleh matriks dengan citra hasil penapisan atau hasil filter dengan filter median, diperoleh nilainya ini. Bisa dilihat ya nilainya. Nilai dari matriks yang baru. Berikutnya adalah filter lolos atas atau disebut juga high pass filtering. Di sini akan menghasilkan citranya lebih tajam ya, atau rinci. Cirinya adalah histogramnya yang relatif sempit dan terpusat di tengah aras abu-abu 0. Jika jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka komponen frekuensinya rendah turun. Jika penjumlahan koefisiennya sama dengan 1, maka di sini komponen frekuensinya rendah tetap ya. Ini contoh dari kernelnya, kernel dari ini kernel dari filter lolos atas ya. Nilainya -1 semua, di tengahnya 8, di sini bervariasi 5. Ini dengan jumlah koefisiennya 0, ini jumlah koefisiennya 1. Kita akan coba melihat bagaimana proses konvolusi dengan filter yang koefisiennya sama dengan 0 ya. Kita gunakan koefisien sama dengan 0 di sini untuk nilai filternya. Ya, kita lakukan perkalian dan penjumlahan masing-masing komponen dari nilai matriks yang berwarna merah ini dengan
nilai kernelnya. Kalau dilihat di sini minus 1 semua, jadi kalau diurutkan ini minus semua, kemudian tinggal dikalikan posisinya di tengah 8 ya. 8 yang dikalikan 139. Yang lain masing-masing dikalikan dengan min 1. Diperoleh nilainya min 1142 ditambah 1112, dihasilkan minus 30. Nah, karena ini hasilnya negatif, maka ingat tadi aturan dalam konvolusi, kalau nilainya negatif, maka kita bulatkan menjadi nilainya 0 ya. Selanjutnya kita lihat filter Robet. Filter Robet di sini ada 2 kernel atau 2 penapis, dia ukurannya 2 kali 2. Min 1, 0, 0, min 1, 0, min 1, 1, 0. Nah, ini adalah contoh citra yang dilakukan filtering dengan Robet menghasilkan citra yang disebutkan. Hasil dari filter Robet dengan proses konvolusi, kita ambil ya citranya itu yang ini 139, 133, kemudian 157, 145 ya. Kita lakukan untuk perkalian 2 kali 2 ke matrik ini, untuk 2 matrik ini diperoleh nilainya adalah 145 dikurang 139 ya. Ini untuk posisi di sini ya. Jadi ini 145 minus 139, kemudian yang di sini 133 untuk minus 1 dengan 157 positif. Yang lain nilainya 0 tidak dicantumkan. Hasilnya 6 ditambah 24, 30, maka 30 kita masukkan di posisi penggantinya. Yang ini kan nilainya 0 semua ini. Sehingga setelah dilakukan hasil filtering, konvolusi dengan filtering Robet, ini hasil matriks yang baru dengan ukuran 10 kali 10 ya. Berikutnya filter Robet. Filter Robet di sini kernelnya 3 kali 3 ya. Cukup unik, bisa dilihat di sini min 1, 2, min 1, bedanya yang satunya lagi vertikal dan horizontal ya. Yang horizontal, yang vertikal min 1, 2, min 1. Kemudian ini citra awal ketika dilakukan filter Sobel, bisa dihasilkan lebih jelas dari masing-masing tepi dari gambar ini. Filter Robet sama, kita lakukan hal yang sama ya. Kita lakukan masing-masing untuk nilainya diperoleh, kemudian dihitung nilainya 10 ditambah 16, ini 106. Dilakukan semuanya, bergerak nilai matriknya untuk dilakukan konvolusi, dan ini adalah hasil akhir dari matrik yang di atas ini dengan filter Sobel. Perhitungannya tetap ukurannya 10 kali 10. Kemudian ini filter Gaussian bawah, nilainya positif semua dengan nilai pecahan. Prinsipnya sama, dilakukan ini perkalian ya. Perkalian ini dilakukan perkalian dengan kernelnya, diperoleh nilainya 139. Ya. Tinggal dilakukan perbedaannya sangat kecil sekali karena ini pecahan nilainya. Berikutnya Gaussian atas juga sama dengan nilai kernelnya masing-masing negatif ya, cuman di tengah yang positif. Nah, kalau dengan citra awal dicoba menghasilkan citra dengan tekstur ya, menghasilkan tekstur yang lebih jelas. Ini Gaussian dilakukan juga hal yang sama, ternyata nilainya adalah 149. Dilakukan semuanya, inilah hasil dari matrik hasil penapisan atau filtering dari Gaussian atasnya. Ini adalah filter motion blur ya, cukup unik. Ketika nanti kalau kita gunakan sebagai kernel, maka prosesnya dilakukan secara konvolusi itu. Berikutnya ini adalah filter emboss, filter untuk operasi emboss dari arah kiri dan arah kanan atas. Ini kernelnya ya, 010, kemudian di sini 010. Sisanya adalah minus alfa dan plus alfa. Ini minus alfa dan plus alfa ya. Jadi ini disebut filter emboss arah kiri, kemudian ini disebut filter emboss arah kanan atas ya. Ini arah kiri dan ini arah kanan atas. Alfanya bernilai bilangan bulat positif, bisa misalnya 3, 4, 5, 6, dan 7, dan seterusnya. Nah, ini contoh algoritma filter emboss ya. Di
kita lakukan pemanggilan gambar, kemudian dilakukan image filter dengan memanggil fungsional image filter emboss, kemudian dihasilkan gambar yang baru, hasil konvolusinya ditampilkan. Ini contoh juga untuk algoritma Gaussian blur, sama kita pakai dengan image filter, kita panggil untuk image filter Gaussian blur-nya. Nah, sebagai tugas untuk adik-adik semua, supaya bisa memahami materi kita pada saat ini, jadi tentukan hasil konvolusi dari filter lolos atas, ini fx dengan ukuran 5x5, nilainya dapat dilihat, kemudian untuk kernelnya kita gunakan filter lolos atas 0, min 1, 0, min 1, 4, min 1, 0, min 1, 0. Lakukan konvolusi terhadap matriks Fs sehingga diperoleh nanti matriks F aksen X-nya. Ya. Nah, sebagai penutup, saya mau menyampaikan contoh penelitian di sini dengan judul segmentasi luas nukleus sel normal superficial pap smear menggunakan operasi kanal warna dan deteksi tepi. Kebetulan ini adalah penelitian awal saya. Jadi ini tujuannya adalah untuk tujuan dari ini adalah untuk menghasilkan hasil segmentasi ya dari citra sel nukleus. Apa yang melandasi penelitian ini? Bahwa persoalan terbesar dalam deteksi dini otomatis citra mikroskopik pap smear adalah segmentasi citra sel. Gunanya apa deteksi dini ini? Untuk mengetahui sedini mungkin adanya penyakit kanker serviks. Jadi sel mikroskopik pap smear dideteksi oleh ahli patologi dan dokter untuk menentukan sel tersebut normal atau tidak. Caranya dilakukan perbandingan luas antara modifikasi kanal warna terdiri dari red, green, blue dalam penelitian ini dan grayscale. Kemudian menggunakan 4 metode deteksi tepi. Nah, ini yang kita pelajari tadi. Robert dan Sobel. Tambahannya adalah Prewitt dan Kenny. Jadi Prewitt dan Kenny memiliki kernel tersendiri. Nah, dilakukanlah segmentasi ya, kemudian deteksi tepi dengan kernel ini untuk mensegmentasi luas nukleus. Nah, ternyata hasilnya di sini memperlihatkan bahwa kanal warna dan modifikasi penjumlahan red, green, R plus G dengan deteksi tepi, Kenny ternyata memberikan hasil segmentasi luas nukleus dari sel normal ini yang terbaik dengan presentasi selisih perbedaannya hanya sebesar 0,05 sampai 0,25% dari hasil segmentasi manual oleh ahli patologi dan dokter pada data Herlab. Jadi digunakan di sini data Herlab. Anda bisa cari nanti di Google itu tersedia data Herlab sebanyak 970-an citra bisa dilakukan penelitian ya. Nah, ini contohnya filter Robert tadi masih ingat 2x2, kemudian filter Sobel, dan ini adalah filter Prewitt ya. Filter Prewitt juga 3x3 bentuknya. Nah, ini citra awal adalah citra nukleus ini. Citra nukleus, kemudian dilakukan dalam penelitian ini modifikasi kanal warna, tidak saya tampilkan di sini, tetapi saya hanya tampilkan hasil dari deteksi tepi yang materinya berkenaan dengan kita lakukan, yang kita pelajari, kita diskusikan pada kesempatan ini. Nah, ini hasilnya Robert, Sobel, Prewitt, dan Kenny. Ini hasil masing-masing dari proses deteksi tepi. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa konvolusi adalah salah satu kegunaannya untuk mendeteksi tepi dari setiap objek. Nah, di sini adalah mendeteksi tepi dari objek nukleus. Ini hasilnya untuk hasil Robert, Sobel, Prewitt, dan Kenny. Ternyata hasil Kenny tadi sesuai di abstrak disampaikan lebih mendekati deteksi tepi yang dilakukan oleh ahli patologi. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan dari
materi yang kita pelajari hari ini tentang kernel, sehingga kita bisa secara nyata melihat kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah untuk materi online kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semakin bersemangat untuk mempelajari tentang pengolahan citra. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.